Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Rahasia memberi. Memberi untuk Tuhan, bukan memberi kepada Tuhan. Perspektif utama yang diajarkan setiap orang Kristen adalah bahwa kita memberi. Kita memberi kepada Tuhan. Orang Kristen dinasihati untuk membayar persepuluhan mereka dan membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Tunggu sebentar, jemaat. Tunggu sebentar. Ketika kita memasukkan uang ke dalam kotak persembahan atau mentransfer ke rekening bank gereja, kita sebenarnya memberi kepada gereja, bukan kepada Tuhan. Tuhan tidak mendapatkan uang kita. Seorang manusia, sekelompok orang, atau sebuah organisasi yang mendapatkan uang kita. Gagasan memberi kepada Tuhan berasal dari praktik Yahudi Perjanjian Lama, membawa persepuluhan dan persembahan ke bait suci. Dalam kebanyakan kasus, persembahan kita dibakar atau secara harfiah dilalap api. Aroma persembahan kita naik ke surga untuk dicium Tuhan. Dalam artian, kita telah memberi kepada Tuhan. Tetapi hari ini, tidak ada gereja yang menumpuk uang di belakang gedung ibadah dan membakarnya agar Tuhan menerima pemberian kita, bukan? Seorang bukan Tuhan yang mendapatkan atau menerima uang kita. Realitas ini adalah sesuatu yang harus kita pahami bersama. Apakah kita siap untuk hal ini? Kita tidak dipanggil untuk memberi kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk memberi kepada Tuhan. Untuk memahami hal ini, kita perlu mengerti dua konsep penting. Yang pertama, Tuhan adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Ini berarti Dia kekasih kita dan kekasih berbagi segalanya. Tuhan telah memberi kita segalanya. Semua yang kita miliki adalah miliknya. Bukan hanya 10%. Kita berbagi segalanya. 100% dengan Dia. Karena saya mencintainya, saya ingin menggunakan apa yang saya miliki untuk menyenangkannya. Jadi pemberian kita sesuai dengan hati kita dan keinginan orang atau Tuhan yang kita cintai. Konsep kedua, Tuhan adalah Raja kita. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Yesus datang untuk menjadi Raja. Semuanya berubah ketika kita menempatkan hidup kita di bawah kekuasaannya sebagai Raja. Sebagai Raja, Dia memanggil kita untuk bergabung dengan misinya, karena itu kita memberi sesuai dengan misinya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 berkata, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya, Tuhan tidak hanya memiliki 10% dari pendapatan kita, tapi semuanya. Bukan hanya uang atau harta kita, tetapi seluruh hidup kita, tubuh kita, pikiran kita, kemampuan kita, semuanya milik Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 19-20 menerangkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita pesan perdamaian, yaitu berita pendamaian kepada kita, oleh karena kita adalah duta besar Kristus di bumi. Jadi sekarang, sebagai pengikut Yesus, sama seperti Dia, Yesus mencerminkan Tuhan kepada kita, kita mencerminkan Tuhan kepada dunia. Bukan hanya 10% dari pendapatan kita. Bukan hanya 1 hari dalam seminggu, tapi 7 hari seminggu 100%. Jadi kita menggunakan kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk mencerminkan Dia dan mewujudkan realitasnya. Jika Tuhan sudah memiliki 100% dari penghasilan kita, maka tidak ada yang bisa diberikan kepadanya.
Kita akan lanjutkan minggu depan. Tuhan memberkati. Selamat memberi untuk Tuhan.